hari ini kita akan melaksanakan kembali sekolah minggu Buddhis Ananda, dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai baik dan buruk. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu untuk berpuja bakti bersama yang akan dipimpin oleh Koko Utai. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama Cici Endang, ya, ingat. Oke, kita akan mulai puja bakti pada pagi hari ini kepada Koko Utai. Dipersilakan. Yang telah mencapai keterangan sempurna,
Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Hendak mayang saranagama pantang kana masih. Marilah kita membaca kalimat seluruh. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Hendak mayang Pancasila pada pantang kana masih. Marilah kita membaca 50 latihan sila. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami, adinadana weramani sikapadang samadhiyami, kami sumicajalang weramani sikapadang samadhiyami, musawada weramani sikapadang samadhiyami, surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman, memabukkan, hasil penyulingan, atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Hendak mayang Buddha Nusatinayang Karomase. Marilah kita menghayati hubungan terhadap Sang Buddha. Itipiso bhagawa arahang samma sambuddho wijajarana sampanno sugato lokawidu anutaro purissa dhammasarate saha dewa manusanang buddho bhagawa. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, mengetahui segenap alam, membimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan.
Hendak mayang hamba nusatinayang karomase. Marilah kita menghayati hubungan terhadap dharma. Swakato bhagavata dhammo santitiko akaliko ipasiko opanayiko pacatam veditamu vinumi di Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, memudah untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Hendak mayang sangka nusatinayang karomase. Marilah kita menghayati hubungan terhadap sangka. Supake panno bhagavato sawaka sanggo. Ujupake panno bhagavato sawaka sanggo. Nyayapati panno bhagavato sawaka sanggo. Sami cipake panno bhagavato sawaka sanggo. Yadidam catari purisa yugani ada purisa gugala esa bhagavato sawaka sanggo. Apunniyo papunniyo dakinniyo anjalikaraniyo anutarang punya kerang lukasa di Sangka siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangka siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangka siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangka siswa Sang Bhagawa telah bertindak patuh. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangka siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima hubungan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Hendak mayang saja kriya gatayo anamase. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Natime saranang anyang bodomi saranang waran etena sacawajena sotite hotu sabada. Natime saranang anyang dhamumi saranang waran etena sacawajena sotite hotu sabada. Natime saranang anyang sanggumi saranang waran etena sacawajena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah perlindungan aku. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nantiku. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nantiku. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.
suci dan juga bermeditasi, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Buddhis yang akan dipandu oleh Koko Fitra dan juga Cici Maitri. Nah, hari ini nyanyi apa ya? Nah, silahkan diikuti menyanyikan lagu Buddhis bersama Koko dan Cici. Halo adik-adik, hari ini kita akan menyanyi lagu Anak yang Baik bersama Cici, Maitri, dan Koko Fitra. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak lupa hari Minggu.
materi yang akan disampaikan oleh Koko Arya. Nah, pelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai baik dan buruk. Nah, tadi sudah mengikuti melantunkan lagu Buddhis bersama Koko dan Cici. Sekarang kita bersiap untuk mempelajari materi pada hari ini. Oke, udah semangat belum? Siapkan bukunya dan catat apa yang perlu dicatat. Oke, semangat! Halo adik-adik, kembali lagi nih bersama Koko di sini. Nah, jadi pada video kali ini Koko akan menjelaskan dua hal yang harus kita pahami dalam hidup ini. Yang pertama yaitu baik dan buruk. Nah, jadi baik dan buruk ini kalau dalam Buddhis dapat kita lihat yaitu dari Pancasila Buddhis dan Pancadhamma. Adik-adik udah tahu belum sih Pancasila Buddhis itu apa? Pancasila Buddhis itu adalah 5 tekad atau latihan diri umat Buddha itu yang sangat paling mendasar. Nah, Panca sendiri artinya 5, Buddhis sendiri adalah ajaran Buddha atau ya seperti itu. Nah, jadi dapat dikatakan Pancasila Buddhis adalah 5 latihan diri yang harus dijalani oleh umat Buddha. Benar sekali. Nah, kan ada 5 tuh. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa? Ini kita sering membacakannya ketika kita sedang melantunkan parita di wihara ataupun di rumah. Nah, adik-adik di rumah kalau baca parita sehari berapa kali? Coba yang nonton video ini komen di bawah. Oke. Nanti yang kira-kira sehari bisa 3 kali, Koko kasih hadiah deh. Tapi kirim ini ya, komen-komennya di bawah. Nah, jadi Pancasila Buddhis ini ada 5. Yang pertama itu kalau dalam bahasa Pali adalah Panatipata, Weramani, Sikapada, sama Diyami. Yang artinya apa? Artinya adalah saya bertekad melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua yaitu adalah Adinadana, Weramani, Sikapadang, sama Diyami. Ada yang tahu nggak artinya apa? Apa? Oh, salah. Jadi Adinadana ini sendiri adalah saya melekat. Yang kedua yaitu Adinadana, Weramani, Sikapadang, sama Diyami. Nah, artinya sendiri adalah saya bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau bisa dibilang seperti mencuri seperti itu. Yang ketiga, Kame Sumi Cacara, Weramani, Sikapadang, sama Diyami. Yang artinya saya bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Nah, yang keempat yaitu Musawada, Weramani, Sikapadang, sama Diyami. Yaitu saya bertekad melatih diri untuk tidak berucap kata yang tidak benar atau ngomong bohong gitu seperti itu. Dan yang kelima, ini yang paling panjang, Surameraya, Majapama, Datana, Weramani, Sikapadang, sama Diyami. Artinya pada tahu nggak nih? Nah, jadi artinya ini adalah saya bertekad melatih diri untuk tidak makan atau minum yang dapat menghilangkan kesadaran. Jadi seperti minum-minuman beralkohol itu nggak boleh. Nanti kita bisa mabok dan dari sinilah nanti perbuatan-perbuatan jahat dapat kita lakukan. Kita bahas ya dari kelima ini. Yang pertama yaitu kenapa sih kita harus melatih diri untuk tidak boleh membunuh makhluk hidup. Nah, karena kita harus bisa mencintai semua makhluk. Seperti setiap kita setelah baca parita kan kita selalu mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, maka dari itu kita harus mencintai dan menyayangi semua makhluk sepenuh hati tanpa pilih-pilih ya. Harus diingat nih. Terus yang kedua yaitu tadi saya bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, jadi
dalam sila kedua ini kita dituntut nih kalau kita itu nggak boleh untuk mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan. Seperti contoh misalnya kita tahu ada uang teman kita jatuh atau dompet teman kita jatuh. Nah kemudian teman kita merasa kehilangan nih. Nah harusnya kita mengambil barang itu dan kita balikan lagi ke orangnya agar orangnya tidak merasa kehilangan dan tidak merasa menjadi duka lah dalam hidupnya. Maka dari itu kita tidak boleh untuk mencuri. Yang ketiga ini adalah saya bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Nah jadi bisa dijelaskan seperti ini. Ketika kita sebelum pandemi ini kan kita sering sekolah nih. Nah jadi di sekolah sendiri yang perempuan kan ada yang pakai rok dan laki-laki ada yang pakai celana. Nah itu kita nggak boleh usil kepada teman perempuan kita. Kan ada tuh teman-teman kita yang suka usil, yang suka ngangkatin rok seperti itu. Nah terus contoh lainnya itu nggak boleh menganiaya. Misalnya ada teman kita yang merasa terbuli dan itu wanita, terus kita nggak boleh tuh ngikutin seperti itu karena itu adalah perbuatan yang melanggar asusila. Terus yang keempat yaitu ini sering kita lupa dan mesti terucap terus setiap harinya, yaitu adalah berucap bohong. Nah siapa nih yang di rumah sering bohongin orang tuanya? Ayo coba. Nah jadi di sila keempat sendiri itu kita dituntut untuk tidak boleh berucap bohong, walaupun itu bohong untuk kebaikan. Itu nggak boleh. Ke orang tua nggak boleh, ke teman nggak boleh, ke saudara nggak boleh, pokoknya ke siapa-siapa nggak boleh. Kita harus bisa berbicara dengan fakta yang benar, dengan apa yang kita lihat, dengan yang real seperti itu. Jadi di sila keempat kita tidak boleh berbohong. Yang kelima ini yang tadi yang Koko jelasin. Kalau kita makan atau minum minuman beralkohol yang dapat membuat kesadaran kita menghilang, nah ini yang menjadi semua sebab sila-sila yang lain itu muncul. Jika kita mabuk coba, pasti kita niatannya ingin terus minum alkohol. Nah itu kalau uang kita habis, otomatis kita apa? Mencuri. Benar sekali. Nah jadi sila kelima ini adalah dasar dari sila 1, 2, 3, dan 4 ini. Bisa juga kita membunuh kan? Kita nggak sadar terus kita mabuk-mabukan, udah nggak sadar, terus misalnya ada hewan ini kita tendang, dia sampai meninggal. Nah itu kita sudah membunuh. Terus nanti ditanya ibunya atau ayahnya di rumah, kamu ini ya mabuk ya? Enggak, saya nggak mabuk. Nah itu udah berbohong padahal kita mabuk. Nah seperti itu. Makanya kita harus dapat menjaga kesadaran kita agar hidup kita selalu di jalan dhamma yang benar. Nah adik-adik, selain Pancasila Buddhis, di dalam agama Buddha juga ada yang namanya Pancadhamma. Ada yang tahu nggak Pancadhamma apa? Pancadhamma tadi Pancasila, sekarang Pancadhamma. Panca tadi artinya apa? Betul, 5. Kalau Dhamma, ada yang tahu nggak Dhamma apa? Dhamma itu benar, ajaran. Jadi ada 5 ajaran. Yang pertama yaitu Metakaruna. Yang kedua yaitu Sama Ajiwa. Yang ketiga yaitu Santuti. Yang keempat yaitu Saca. Dan yang kelima yaitu apa? Sati. Tambah aja. Nah, Pancadhamma ini sendiri ada 5. Yang pertama yaitu Metakaruna. Yang kedua yaitu Sama Ajiwa. Yang ketiga yaitu adalah Santuti. Yang keempat ada Saca. Dan yang kelima ada Sati Sampajana. Yang pertama, ada yang tahu nggak Metakaruna itu apa? Metakaruna sendiri adalah cinta kasih dan kasih sayang
kepada semua makhluk seperti itu. Nah, tadi kan di Pancasila Buddhis sudah dijelaskan kita nggak boleh membunuh. Nah, itu kita bertekad melatih diri untuk tidak membunuh. Nah, di Pancadamanya ini sendiri adalah sebagai pendampingnya. Jadi setelah kita bertekad itu, kita harus mengembangkan meta karuna, yaitu cinta kasih dan kasih sayang ke semua makhluk seperti itu. Yang kedua, yaitu ada sama ajiwa, yaitu penghidupan benar. Penghidupan benar ini seperti mata pencarian yang benar, yaitu kita melakukan pekerjaan yang benar, yang tidak melanggar Pancasila Buddhis tadi. Nah, tadi kan di Pancasila Buddhis sila kedua apa coba? Ada yang ingat gak? Sila kedua yang tadi itu menjelaskan tentang saya bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau bisa dibilang mencuri. Nah, maka dari itu di Pancadama ini kita harus bisa mengembangkan sama ajiwa, yaitu penghidupan benar. Jadi kita dituntut untuk bisa mencari nafkah atau berpenghidupan yang benar, yang tidak melanggar sila seperti itu. Yang ketiga yaitu santuti. Santuti itu artinya apa sih kok? Santuti adalah sikap kita bisa untuk merasa puas dengan apa yang dimiliki. Misalnya di rumah ada makanan apa, tempe doang nih sama telur, ya udah itu kita dapat merasa puas, dapat cukup gitu, merasa cukup kalau itu sudah nikmat seperti itu. Nah, kalau disangkut pautkan dengan Pancasila Buddhis itu santuti itu dibagi menjadi dua. Ini nanti ketika adik-adik sekalian sudah menjadi berumah tangga, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu sadar rasa santuti dan yang kedua patiwati santuti seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu merasa puas ketika nanti adik-adik misalnya sudah mempunyai istri dan istrinya pun sudah menjadi tua, umurnya sudah tidak muda lagi dan kulitnya keriput, adik tetap merasa puas gitu dengan istrinya. Terus yang kedua yang selanjutnya yaitu patiwati, itu sendiri kebalikannya. Jika sudah punya suami, suaminya sudah tua dan mulai tidak ganteng lagi, nah adik-adik harus bisa merasa puas kalau ini loh suamiku seperti itu. Yang keempat tadi apa? Yang keempat itu adalah saca. Saca artinya di sini adalah kejujuran. Ayo, siapa yang suka bohong? Pasti ada nih dari adik-adik yang nonton video ini yang suka bohong. Nggak tahu antara bohongin orang tuanya, bohongin temen, yang bilangnya OTW tapi masih di rumah belum ngapa-ngapain. Ayo, siapa? Pasti ada. Koko juga sering kok berbohong, tapi setelah Koko sadar kalau Pancadama ini dan Pancasila ini saling berhubungan, Koko lumayan mengurangi perbuatan-perbuatan bohong itu sendiri. Nah, saca ini artinya kejujuran. Kalau kita sangkutkan dengan Pancasila Buddhis yang tadi, Pancasila Buddhis yang keempat apa coba? Musawadah, tidak berucap bohong. Benar sekali. Maka dari itu, ketika kita tidak berucap bohong dan kita selalu jujur, nah maka inilah perbuatan-perbuatan baik yang akan kita dapat. Mesti orang pun dapat percaya sama kita. Coba kalau kita bohong ke semua orang atau ke teman saja, pasti teman udah nggak mau lah main sama dia tukang bohong, udahlah nggak usah ditemenin, pasti kayak gitu. Orang tua pun juga kayak gitu. Kalau kita suka bohong, kita nggak pernah jujur gitu, pasti nanti bisa saja uang jajan kita dikurangi tuh. Siapa yang mau uang jajannya dikurangi? Nggak ada kan? Nah, maka dari itu kita nggak boleh berbohong dan selalu mengembangkan saca atau kejujuran. Yang kelima yaitu sati sampajana, yaitu kesadaran atau kewaspadaan. Kita harus selalu sadar dan selalu waspada dengan apa yang kita lakukan. Apa yang dapat kita kaitkan dengan Pancasila Buddhis tadi?
ini dapat kita kaitkan dengan Pancasila Buddhis ke-5. Benar sekali. Pancasila Buddhis ke-5 apa yang panjang tadi? Saya bertekad melatih diri untuk tidak makan atau minum minuman yang dapat menghilangkan lemahnya kesadaran. Nah, jadi kalau kita dapat mengembangkan sati sampajana atau kita merasa sadar dan waspada, maka kita dapat mengendalikan diri kita untuk tidak makan atau minum minuman yang dapat membuat kita lalai atau mabuk lah bisa dibilangnya. Nah, jadi Pancasila dan Pancadhamma ini saling berkaitan. Maka dari itu adik-adik, marilah kita terapkan Pancasila dan Pancadhamma ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mulai mengurangi perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin sering kita lakukan di setiap harinya. Mungkin itu saja yang dapat Koko sampaikan, dan jangan lupa jaga kesehatan. See you minggu depan. Dadah. Namo Buddhaya. Dadah. Setelah mendengarkan materi dari Koko Arya, sekarang kita bikin prakarya yuk bersama saya Cita Lita. Segera ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, minggu ini kita akan membuat prakarya yaitu dengan gambar ikan. Kita bikin kolase ikan. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pertama gambar ikan, boleh gambar apa saja. Yang kedua yaitu krayon, atau kalau nggak punya krayon pakai pensil warna. Kali ini Cici menggunakan bahan utama yaitu kulit bawang putih dan kulit bawang merah. Jangan lupa gunting untuk menggunting kulit bawang putih dan kulit bawang merah. Untuk penggunaan gunting bisa minta bantuan Cici atau Koko di rumah ya. Dan yang terakhir itu lem, bisa diganti dengan lem kertas biasa juga bisa. Ini digunakan untuk merekatkan kulit bawang merah dan putih ke gambar tersebut. Nah, untuk step pertama kita harus menggunting kulit bawang putihnya sesuai pola dari sisik ini. Nah, setelah digunting pola sesuai polanya, kita lem menggunakan lem kertas ini. Caranya, ini dikasih lem, lalu tempel, dilanjutkan sampai terakhir seperti ini. Untuk bagian mulut dan matanya kita bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Untuk matanya bisa menggunakan pensil warna karena matanya kecil. Kita menggunakan pensil warna apa saja bebas. Kalau di sini Cici menggunakan warna abu-abu. Untuk kepalanya kita menggunakan warna orange.
Kalau warnanya kurang menyala bisa menggunakan krayon ya. Nah, sentuhan terakhir yaitu bibirnya kita menggunakan warna merah. Selesai. Kalau mau ditambah lebih cantik, di sini bisa menggunakan warna biru untuk membuat gelembungan-gelembungan airnya. Di sini juga bisa menggunakan warna hijau untuk membuat rumput-rumput lautnya. Warna hitam untuk batu karangnya. Selesai deh. Jadi kalau di rumah lagi bosan atau lagi bete bisa membuat ini untuk mengembalikan mood kalian. Semoga kalian bisa membuatnya lebih baik ya. Ini gambarnya bisa diubah menjadi gambar bunga atau gambar lainnya, tidak harus gambar ikan. Ini dia hasil prakarya kita minggu ini. Bagus gak? Kalau misalnya kalian mau ganti gambarnya boleh ya, seperti tadi yang Cici bilang. Untuk hari ini prakaryanya sampai di sini ya. Sampai jumpa untuk prakarya di minggu-minggu selanjutnya. Bye bye. Nah, gimana tadi? Udah mengikuti materi dan juga sudah membuat prakarya yang tadi dipimpin oleh Cici Talita. Nah, udah bisa belum tadi membuat prakaryanya? Nah, nanti dikasih unjuk ya. Silahkan di post di media sosial masing-masing. Dan jangan lupa di-tag sama Wihara Sasana Sukacita. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran SMP Ananda hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus ikuti SMP Wihara Sasana Sukacita, yaitu SMP Ananda, di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wihara Sasana Sukacita. Oke, selamat mengikuti SMP di video-video berikutnya. Selamat pagi. Cici Edang berpamit. Silahkan diikuti kebaktian penutup pada hari ini yang akan dipimpin oleh Koko Bulan. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Baik, untuk kebaktian pada hari ini, mari adik-adik kita berkenan bacakan nama bersujud di hadapan Hamba. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sangha namani sangha